warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya Yusrina Saraswati, Saya Dina Firamawati. Saya Kansalitin Rahalizah. Saya Afifah Sultania. Di sini kami membuat perancangan implementasi basis data pada Apotek Lestari. Apotek Lestari sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Apotek Lestari memiliki rutinitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dalam proses pengolahan data, kita mengimplementasikan basis data agar sistem yang digunakan lebih terkomputerisasi. Lalu, perancangan database Apotek Lestari ini juga bertujuan untuk membantu dan mempercepat dalam pengambilan keputusan pada Apotek Lestari. Oke, perancangan database apotik menggunakan MySQL pada Apotek Lestari menghasilkan database apotik dengan tabel-tabel yang saling berelasi, yaitu tabel petugas, tabel pelanggan, tabel stok obat, tabel pemesanan stok, dan tabel penjualan. Oke, untuk create table pertama, di sini kita ada create table petugas. Terus di tabel petugas ini ada atribut ID petugas, nama petugas, nomor telepon, dan juga alamat. Lalu kita insert datanya. Di sini ada insert petugas. Kita masukin semua data-datanya. Kalau udah, ini akan muncul select from petugas. Oke. Lalu yang kedua ada tabel pelanggan. Di sini kita create tabel pelanggan. Atribut di tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin, umur, nomor telepon, dan alamat. Terus ID pelanggannya di sini sebagai primary key. Terus kita insert datanya di sini, insert into pelanggan. Kita masukin semuanya. Dan di sini ada select from pelanggan, akan muncul data-data pelanggannya. Untuk create table yang ketiga itu ada stok obat. Di stok obat atributnya ada KD obat, nama obat, stok per strip, dan harga per strip. KD obat sebagai primary key. Lalu kita insert data yang ingin di-record. Setelahnya kita select from stok obat, muncul data-data yang udah di-insert. Oke, selanjutnya di sini kita ada create table pemesanan stok. Di sini atributnya ada KD pesanan, ID petugas, KD obat, tanggal pesan, dan jumlah pesanan. KD pesanan sebagai primary key, ID petugas sebagai foreign key, dan KD obat juga sebagai foreign key. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada tabel penjualan. Di create tabel penjualan, atributnya ada KD penjualan, ada KD obat, ID petugas, ID pelanggan, jumlah obat. Lalu, salah, gue kurang satu. Ulang deh. Baik, pada create tabel penjualan, atributnya ada KD penjualan, ada KD obat, ID petugas, ID pelanggan, jumlah obat, dan harga. Lalu KD penjualan sebagai primary key, terus ada KD obat, ID petugas, dan ID pelanggan sebagai foreign key. Lalu mari kita lanjut untuk live query-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang query update. Ini untuk query update, lalu kita tunjukkan hasilnya. Nah, di sini ada stok obat kita gunakan untuk menambah atau untuk mengubah isi dari kolom stok per strip menjadi 7 dari nama obat amfetamin. Lalu kita lanjutkan untuk query delete. Lalu kita tunjukkan untuk hasilnya. Di sini PL010 sudah hilang ya. Lalu delete
query delete digunakan untuk menghapus ID pelanggan dengan nama PL10. Lalu kita lanjut untuk query insert. Untuk query insert kita gunakan untuk menambah data pada tabel pelanggan. Di sini data pelanggan sudah masuk. Lalu untuk query berikutnya ada query alter. Tabel digunakan untuk mengubah nama kolom harga menjadi harga bayar. Di sini kolom harga sudah berganti menjadi harga bayar. Lalu kita lanjutkan untuk count. Nah, di sini query count gunakan untuk melihat jumlah kolom tabel pada tabel pemesanan stok. Di sini tertera kalau tabel pemesanan stok ada 10 tabel. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan query sum. Query sum di sini digunakan untuk menampilkan jumlah dari isi kolom stok per strip dan harga per strip pada tabel stok obat. Di sini jumlah dari stok per strip ada 138 dan harga per stripnya ada 288.500. Selanjutnya itu query min atau query yang menampilkan nilai terkecil dari kolom harga bayar. Di sini sudah ditampilkan nilai terkecil dari harga bayar itu ada 24.500. Yang itu diambil dari tabel penjualan. Selanjutnya itu ada query max. Query max ini digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari kolom harga bayar pada tabel penjualan. Ya, di sini sudah terlihat nilai terbesar dari tabel penjualan dari atribut harga bayar itu ada 63.000. Selanjutnya itu ada query average atau yaitu menampilkan nilai rata-rata dari kolom harga bayar pada tabel penjualan. Di sini sudah ditampilkan harga rata-rata dari tabel penjualan atribut harga bayar. Selanjutnya yaitu ada query n. Query n itu digunakan untuk menampilkan data yang berjenis kelamin perempuan dan yang berumur 18 tahun pada tabel pelanggan. Di sini sintaksnya ada Oke, di sini sudah ditampilkan hasilnya, yaitu data dari tabel pelanggan yang berjenis kelamin perempuan dan berumur 18 tahun. Oke, baik. Saya akan melanjutkan ke query OR. Oke, baik. Ini adalah keluarannya. Di sini kita mengatakan bahwa kita hanya ingin baris-baris yang memenuhi salah satu dari dua kondisi. Yang pertama ada alamat sama dengan Cipete. Ini adalah kondisi pertama yang memerintahkan database untuk mengambil baris-baris di mana nilai kolom alamat sama dengan Cipete. Lalu OR alamat sama dengan Cilandak. Ini adalah kondisi kedua yang memungkinkan untuk mengambil baris-baris di mana nilai kolom alamat sama dengan Cilandak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan lanjut ke query limit.
Jadi, query tersebut akan mengambil 5 baris pertama dari tabel yang ditunjukkan dalam perintah select bintang from tabel penjualan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan query between. Jadi, keseluruhan query akan mengambil semua kolom dari stok obat, di mana nilai dalam kolom stok per strip berada di antara 15 dan 20, termasuk kedua angka tersebut. Ini akan mengembalikan baris-baris yang memenuhi kriteria tersebut. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang query like. Jadi, query tersebut akan mengambil semua kolom dari tabel petugas, di mana nilai dalam kolom nama petugas dimulai dengan huruf A. Oke, saya lanjut ke query distinct. Jadi, query tersebut akan mengambilkan daftar nilai unik atau unik dari kolom ID petugas dari tabel penjualan. Ini berguna ketika Anda hanya ingin melihat nilai unik dari kolom tertentu tanpa mengambil duplikat yang sama dari kolom tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke query order by. Di sini kita akan menampilkan mengurutkan tabel pelanggan dari secara menaik. Selanjutnya kita masuk ke query group by. Di sini kita gunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan ID pelanggan, dan pada query ini akan muncul jumlah harga bayar yang ditampilkan sebagai total bayar. Lalu selanjutnya kita masuk ke query inner join. Kita gunakan query inner join di sini. Pelanggan on pelanggan ID pelanggan sama dengan penjualan. Ini karena ada data yang sama dari dua tabel. Lalu akan muncul KD penjualan dan nama. Lalu selanjutnya kita masuk ke right join. Lalu di sini akan muncul KD penjualan dan nama petugas. Jadi query ini tuh kita gunakan untuk mengembalikan semua record dari tabel kanan dan record yang cocok dari tabel kiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke query left join. Jadi akan muncul KD penjualan dan juga nama obat. Di query ini kita gunakan untuk mengembalikan semua record dari tabel kiri dan record yang cocok dari tabel kanan. Di sini akan muncul kolom dengan mengembalikan semua baris dari tabel penjualan. Baik, itu tadi demo dari implementasi database Apotik Lestari yang kita buat untuk membantu dan mempercepat dalam pengambilan keputusan dan efisiensi perusahaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.